Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Ketika Bermakna, di mana pada kesempatan ini saya akan berbagi kembali buat teman-teman semua mengenai tentang bagaimana caranya menyambungkan Micmon ataupun Mikrotik Hotspot Monitor dengan Mikrotik yang teman-teman gunakan. Nah, buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support selalu channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan share video-video yang ada di dalam channel Ketika Bermakna agar teman-teman bisa saling berbagi pengetahuan, dan jangan lupa mengaktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Oke, untuk menggunakan aplikasi Micmon ataupun Mikrotik Hotspot Monitor, di sini ketika teman-teman tidak memiliki aplikasi tersebut, di sini saya akan memberikan sebuah tutorialnya, mulai dari cara download aplikasinya sampai dengan setting Mikrotiknya, kemudian melakukan konfigurasi terhadap Micmonnya sehingga kita bisa mencetak voucher di Micmon tersebut. Yang pertama itu teman-teman harus menghubungkan laptop teman-teman dengan jaringan internet. Kita akan mengakses internet terlebih dahulu. Di sini kita akan buka Micmon. Di sini kita akan mengetik Micmon. Nah, di sini kita buka Micmon Mikrotik Hotspot Monitor. Kita buka. Nah, di sini kita klik Micmon. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload aplikasi Micmonnya. Namun di sini saya tidak mendownload aplikasi Micmonnya karena di laptop saya sudah terdapat aplikasi Micmon. Jadi di sini saya hanya memperlihatkan kepada teman-teman link mengenai tentang tempat untuk mendownload aplikasi Micmon. Langkah selanjutnya, ketika teman-teman sudah mendownload aplikasi Micmon, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke Mikrotiknya. Kita masuk ke Mikrotiknya. Nah, di sini sekedar informasi, karena Mikrotik yang saya gunakan itu belum dilakukan konfigurasi mengenai tentang username untuk login ke Mikrotiknya dan password ketika ingin login ke Mikrotiknya. Di sini masih menggunakan default atau belum dilakukan konfigurasi. Jadi sebelum kita melakukan konfigurasi mengenai tentang Mikrotiknya, khususnya untuk login pada Mikrotiknya itu, untuk login menggunakan admin dan password dikosongin. Nah, untuk loginnya seperti ini, kita klik MIC address, terus kita connect. Nah, karena Mikrotik ini kita sudah melakukan konfigurasi, dan pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menghubungkan Mikrotik ke aplikasi Micmon. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa Mikrotik di sini belum dilakukan konfigurasi mengenai tentang username-nya, mengenai tentang passwordnya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi. Kita masuk ke sistem, terus masuk ke bagian user. Nah, di sini sudah ada mengenai tentang usernya. Nah, di sini ada admin, terus di sini full. Nah, kita akan mengganti ataupun kita akan menambah. Nah, kita tambah. Terus di sini kita beri nama kontrakan. Nah, tergantung daripada teman-teman mau beri nama seperti apa. Terus untuk grup di sini kita berikan full. Nah, untuk passwordnya kita kasih kontrakan, terus konfirmasi password kontrakan. Nah, setelah itu kita apply, terus oke. Nah, di sini sudah tampil mengenai tentang username dan password ketika ingin login pada Mikrotik. Nah, untuk yang defaultnya kita matikan saja. Nah, yang terpakai itu yang baru-baru kita buat. Nah, setelah kita buat ini, kita close, terus masuk lagi ke sistem, terus ke identity. Nah, untuk identity di sini kita beri nama
kontrakan, terus kita apply, terus oke. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi mengenai tentang username untuk login ke Mikrotiknya, kita reboot dulu Mikrotiknya. Kita tunggu sampai Mikrotiknya reboot. Nah, ini menandakan bahwa Mikrotiknya sudah dalam keadaan reboot dan untuk akses internetnya itu terputus. Nah, kita sambungkan kembali. Disconnect dulu. Kita tunggu sampai Mikrotiknya kembali normal. Terus kita connect. Oke, jaringannya sudah connect. Terus langkah selanjutnya adalah kita connect ulang ke Mikrotiknya dengan menggunakan username yang sudah kita buat tadi. Kontrakan dengan password kontrakan. Terus kita connect. Nah, maka kita connect dengan menggunakan username dan password yang sudah kita buat. Nah, untuk langkah selanjutnya, karena pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai tentang bagaimana cara menghubungkan antara Mikrotik dengan Micmon. Nah, simak videonya sampai selesai. Kita masuk ke aplikasi Micmonnya. Nah, untuk aplikasi Micmonnya saya sudah download dan dia tampilannya seperti ini. Kita akan masuk. Kita perbesar dulu ya. Nah, untuk aplikasi Micmonnya dia dalam tampilan seperti ini dan dia mendapatkan IP 192.168.1.252. Nah, langkah selanjutnya ketika Micmonnya dalam keadaan mati ataupun tidak berfungsi, kita bisa start server. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita open Micmon. Oke, kita perbesar dulu. Nah, untuk tampilan login Micmonnya seperti ini. Untuk login ke Micmon itu dengan menggunakan username Micmon, terus password 1234. Nah, kita login. Nah, di sini sudah terdapat dua router yang pernah terhubung ke aplikasi Micmon yang saya gunakan. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan router baru sesuai dengan router yang kita ingin sambungkan dengan aplikasi Micmon ini. Nah, di sini kita bisa beri nama kontrakan. Terus IP Mikrotik. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa IP daripada Mikrotik saya itu menggunakan IP hotspot yaitu 192.168.1.1/24. Jadi kita kembali ke Micmonnya. Di sini IP Mikrotiknya 192.168.1.1. Terus username-nya kontrakan, passwordnya juga kontrakan. Nah, setelah itu di sini bisa kita berikan misalkan kontrakan juga, kontrakan. Terus nama DNS-nya itu bisa teman-teman lihat di sini. IP terus hotspot. Di sini bisa kita lihat di bagian server terus profile. Kita klik 2 kali. Di sini ada DNS name-nya yaitu kontrakan.com. Kita lanjut ke Micmonnya, kontrakan.com. Bisa teman-teman lihat di bagian hotspot
Di sini kembali dulu. Bisa teman-teman lihat bagian hotspot, yaitu di bagian server. Di sini ada kontrakan.com. Oke. Terus kita coba save, baru connect. Oke, di sini sudah tampil mengenai tentang mikrotiknya. Di sini bisa kita lihat beban CPU-nya berapa persen, memori bebas berapa, terus HDD bebas berapa. Nah, di sini juga bisa kita lihat hotspot yang aktif, terus pengguna 2, terus tambahkan pengguna. Nah, pada aplikasi inilah sehingga kita bisa mencetak sebuah voucher maupun kita membagi-bagi profil yang akan keluar di mikrotik kita. Ini merupakan tampilan awal terhadap Micmon. Banyak informasi yang bisa kita lihat di sini. Di sini juga dapat dilihat traffic daripada jaringan yang keluar daripada mikrotik. Nah, langkah selanjutnya kita mau buat pengguna. Misalkan di sini saya akan membuat sebuah profile. Misalkan saya mau buat profile voucher, yaitu voucher misalkan 3 jam sini voucher 3 jam. Address pool bisa menggunakan HSpool6. Terus di sini untuk share user, misalkan fungsi dari share user di sini, misalkan di sini mau gunakan berapa user dalam satu hotspot ataupun dalam satu voucher. Nah, misalkan di sini saya hanya gunakan satu user saja yang bisa login. Jadi ketika voucher tersebut sudah digunakan oleh satu handphone ataupun laptop, maka handphone yang lain tidak bisa menggunakan voucher tersebut. Nah, untuk yang bagian rate limit di sini, dia berfungsi untuk berapa besar bandwidth yang mau kita berikan kepada user. Nah, untuk di sini ada select. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada none, remove, notify, dan remove. Di sini bisa dilihat di bagian sebelah kanan ya. Untuk remove itu user akan dihapus ketika sudah kadaluarsa. Notify, user tidak dihapus dan akan mendapatkan notifikasi setelah user expired. Nah, untuk record, penyimpanan data harga tiap user yang login untuk menghitung total penjualan user, hotspot, dan ditampilkan dalam laporan penjualan. Nah, biasanya saya selalu menggunakan record karena di sini, kenapa saya gunakan ini? Karena ketika kita gunakan record, maka kita bisa melihat berapa jumlah user yang terjual dan berapa harganya. Nah, kita gunakan record dan remove dan record. Oke, terus di sini ada masa berlaku. Di sini untuk masa berlaku itu masa berlaku daripada voucher. Misalkan di sini voucher 3 jam. Jadi di sini bisa kita berikan 3H pun 3 hours. Nah, di sini juga bisa kita lihat format masa berlaku. Contoh 30D. Ini untuk 30 hari ataupun sama dengan 30 hari. 12H itu sama dengan 12 jam. 30M sama dengan 30 menit. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, terus harga. Misalkan untuk harga satu vouchernya itu teman-teman mau berikan berapa? Misalkan untuk yang 3 jam itu misalkan 2000 harganya setiap voucher. Terus di sini juga kita berikan 2000. Nah, di sini kunci pengguna. Nah, untuk kunci pengguna di sini misalkan ketika user sudah login di voucher tersebut, maka handphone ataupun handphone yang sudah login di voucher tersebut, ketika ada handphone yang sudah login di voucher tersebut, maka handphone yang lain sudah tidak bisa login. Meskipun pada handphone yang pertama yang sudah kita gunakan untuk login pada hotspot tersebut sudah tidak menggunakan jaringan dari voucher itu. Nah, untuk yang share user itu dia hanya bisa menggunakan satu user saja. Nah, untuk yang kunci pengguna itu
di sini akan dikunci mengenai tentang voucher itu. Jadi ketika teman-teman menggunakan handphone, misalkan menggunakan handphone yang satu untuk login, maka handphone yang lain tidak bisa login meskipun dia tahu username dan password daripada voucher tersebut. Nah, untuk current queue itu kita non saja. Terus selesai, kita simpan. Oke, maka profile sudah kita buat. Nah, kita tutup. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa kita sudah buat satu profile. Nah, begitupun ketika teman-teman ingin menambahkan lagi profile, misalkan mau tambahkan lagi profile untuk 12 jam, ataupun untuk 1 hari, ataupun untuk per bulan. Nah, langkah selanjutnya itu, kita tambahkan lagi, kita masuk ke pengguna, terus kita hasilkan. Nah, di sini ketika masuk ke pengguna terus hasilkan, di sini kita bisa mencetak voucher. Nah, misalkan saya ingin membuat voucher 10. Nah, untuk servernya itu bisa teman-teman pilih all dan bisa juga hotspot 1. Tergantung daripada teman-teman menggunakan yang mana. Nah, untuk mode pengguna misalkan username dan password, sama dengan password. Di sini username dan password, jadi dia sudah menyatu antara username dan password. Jadi hanya menggunakan satu saja, yaitu password. Nah, di sini username sama dengan password. Dia memiliki dua, ada username-nya dan ada password-nya. Terus yang username sama dengan password, username dia password juga. Nah, saya pilih username dan password. Terus panjang. Di sini teman-teman bisa pilih mau panjangnya berapa. Nah, biasanya saya gunakan cuma 4 huruf saja. Terus awalan, bisa juga kita, tapi di sini saya kosongkan saja untuk awalannya. Terus karakternya bisa dalam bentuk berurutan, bisa diacak antara huruf besar dan huruf kecil, bisa juga diacak antara angka ataupun huruf, angka dan huruf. Nah, di sini juga bisa huruf besar dengan angka. Nah, di sini ada banyak pilihan. Di sini saya gunakan acak saja. Nah, untuk profilnya, di sini karena kita sudah buat satu profil yaitu voucher untuk 3 jam. Jadi di sini akan tampil voucher untuk 3 jam. Jadi berapapun profil yang teman-teman buat, dia akan tampil di sini. Terus batas waktu, di sini juga ada batas waktu. Misalkan ini untuk voucher yang 3 jam. Jadi kita berikan batas waktu seperti halnya yang di sini. Di sini ada masa berlaku 3 jam. Ya, di sini sudah tampil mengenai tentang profil yang sudah kita buat bahwa bulan 2 tanggal 18 2021. Terus di sini profil ada paket 2 jam. Terus masa berlaku 3 jam. Batas waktu 3 jam. Terus batas kota kita tidak memberikan batas kota seperti yang tadi. Nah, terus di sini ada harga 4.000. Harga jual 4.000, terus kunci pengguna enable. Nah, di sini juga kita berikan batas waktu sesuai yang ada di sini, misalkan 3 hours. Nah, untuk batas kotanya bisa teman-teman berikan juga di sini. Entah teman-teman mau berikan 1 mega, 2 mega atau sebagainya. Tapi di sini saya kosongkan saja, terus komentar juga saya kosongin. Nah, setelah kita isi, kita hasilkan. Oke. Terus di sini juga bisa teman-teman langsung cetak, misalkan sini saya mencetak. Oke, dia tampil seperti ini. Mungkin di antara teman-teman ketika baru mendownload aplikasi Micmon, itu dia untuk tampilan vouchernya tidak seperti ini. Karena kenapa? Dia dalam bentuk tampilan voucher yang default. Sedangkan tampilan voucher yang saya tampilkan di sini, saya sudah ganti dari default ke tampilan voucher yang saya download. Nah, untuk mendownload itu bisa juga teman-teman download melalui website Micmon. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk kembali untuk Micmonnya. Kita coba lihat daftar penggunanya. Nah, ini merupakan voucher yang sudah kita buat. Di sini ada 10 voucher, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada 10 voucher dengan username seperti ini. Terus di sini ada print. Terus di sini ada voucher 3 jam, ada status, profile 3 jam. Terus terkoneksi di sini masih 0.
Yang terkoneksi itu hanya admin yang saya gunakan di laptop ya. Tapi untuk vouchernya belum ada yang terkoneksi, jadi di sini masih 00. Bitnya juga di sini masih 00. Jadi ketika ada yang menggunakan voucher ini, maka ini akan berjalan waktu terkoneksi, terus byte in-nya, terus byte out-nya. Di sini akan berjalan seperti yang ada di sini untuk yang admin. Nah, di sini juga akan berjalan mengenai tentang batas waktu pemakaian. Oke, terus setelah pembuatan voucher dan pembuatan profile, di sini bisa kita lihat berapa hotspot yang aktif juga seperti ini. Nah, untuk yang di sini dia menggunakan admin karena ini untuk yang aktif di laptop saya. Nah, dia dengan menggunakan user admin, terus address 192.168.1.252, MAC addressnya juga bisa dilihat. Nah, seperti itu. Terus di sini ada host. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, untuk yang voucher juga di sini ada. Terus di sini laporan. Nah, karena di sini belum ada yang terjual ataupun belum ada yang terpakai daripada voucher yang sudah kita buat, maka untuk laporannya itu belum ada. Nah, ketika vouchernya sudah ada yang terjual, maka di sini akan tampil secara otomatis mengenai tentang voucher yang terjual dan berapa harganya dan menggunakan voucher yang berapa jam, entah itu yang 3 jam ataupun yang satu bulan, tergantung dari profil yang teman-teman buat. Oke, di sini juga ada pengaturan. Nah, untuk pengaturan di sini nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya mengenai tentang bagaimana cara mengganti logo, bagaimana cara mengganti template vouchernya dan lain sebagainya. Nah, jadi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk sering-sering kunjungi channel kami. Karena dalam channel ini akan kami bagikan mengenai tentang keilmuan-keilmuan baik di seputar komputer, seputar jaringan maupun lain sebagainya yang dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support selalu channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan share video-video yang ada dalam channel Ketika Bermakna agar kita bisa saling berbagi pengetahuan, agar kita bisa menikmati dan saling berbagi antara satu sama lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.